Selamat siang. Selamat datang di Festival Teater Jakarta ke-48, Adaptasi. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Program ini juga tidak mungkin terselenggara tanpa kerjasama dari ATAP, Indraja, ITERA, Ikatamur, dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan. Program ini juga didukung oleh rekanan media Tempo.co, Alinea.id, dan Indonews. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang kami hormati dan rekan-rekan media yang telah hadir bersama kita dalam ruang Zoom maupun di kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta. Saya Ezi, saya akan memandu jalannya acara ini. Program Festival Teater Jakarta ke-48 akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 9 Desember 2021. Seluruh rangkaian acara dapat disaksikan di kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta. Agenda acara selengkapnya dapat diakses di akun Instagram resmi official Festival Teater Jakarta di www.instagram.com/festivalteaterjakarta. Agenda akan diperbarui setiap harinya secara berkala. Mari kita saksikan sambutan dari Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bapak Danton Sihombing. Kepada Bapak Danton, saya persilakan. Ibu dan Bapak, saudari-saudara, serta seluruh rekan-rekan pelaku teater di Jakarta yang saya hormati, pandemi memaksa pelaku seni teater untuk bergerak dan beradaptasi dengan ketegangan-ketegangan baru antara presentasi dan produksi tatap muka dengan digital, semangat artistik dengan keterbatasan sarana dan prasarana, dan pola interaksi penonton reguler dengan penonton baru, maka tepat pilihan tajuk adaptasi untuk Festival Teater Jakarta atau FTJ 2021. Judul ini juga sebenarnya bisa menjadi refleksi perjalanan panjang FTJ dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu contoh, FTJ 2019 mencatat perubahan standar kota Jakarta yang pada hakikatnya juga membutuhkan adaptasi, mulai dari isu urusan transportasi hingga sampah. Catatan ini menjadi bagian dari pembacaan terhadap pencarian bentukan platform maupun ekosistem pertunjukan yang dibutuhkan oleh penonton masa kini. Tak sepenuhnya tentang kebutuhan kekinian, namun juga mendapatkan dialog dengan masa lalu untuk mengisi memori kolektif kota. FTJ memang selayaknya membaca kota Jakarta dalam spektrum aspirasi-aspirasi masa kini, masa lalu, dan juga masa depan. Ekosistem teater Jakarta yang sehat dapat mengibaratkan FTJ sebagai sebuah pot besar tempat tumbuh kembangnya seni teater di Jakarta. Namun apa yang ditumbuh kembangkan tetap perlu pupuk, air, dan sinar matahari yang bersumber dari seluruh elemen pemangku kepentingan teater di Jakarta. Peta jalan atau roadmap FTJ memang harus dimantapkan sembari terus merawat cita-cita awal dari penggagas FTJ, Wahyu Sihombing, pada 1973 melalui Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Ikhtiar festival ini adalah pembinaan kelompok-kelompok teater di Jakarta secara simultan dalam jangkauan Terima kasih Bapak Danton. Mohon maaf, para hadirin sepertinya ada kesalahan teknis. Selanjutnya saya persilakan Bapak Bambang Prihadi selaku Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta untuk memberikan sambutan. Kepada Mas Bambang Prihadi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.
Dalam hal ini tentunya saya sangat bergembira atas kehadiran teman-teman dari Dinas Kebudayaan. Saya lihat di sini ada Pak Imam Adi Purnomo, ada Pak Parza, ada Sudin Jakarta Utara, juga Sudin Jakarta Selatan, Sudin Jakarta Barat, Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat, ya. Dan tentunya juga ada perwakilan dari asosiasi yang bertanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan penyisihan di wilayah. Tentunya juga saya berbahagia karena teman-teman dari media juga berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang kita ketahui ya, telah merubah kehidupan global dan mempengaruhi segala bentuk kebiasaan manusia. Tak pelak lagi itu bagi pelaku teater yang hidup di dalamnya. Suka tidak suka harus dilihat sebagai tantangan berjangka panjang, karena katakanlah hari ini udah hampir genap 2 tahun ya, tak ada pertunjukan yang langsung, yang menghadirkan atau dapat menjemput penonton, tidak ada festival, tidak ada forum, ataupun yang dapat mempertemukan secara langsung lah antara pelaku dan publik. Pembatasan dan penjarakan sosial ini sangat terasa dampaknya pada jenis kesenian kolektif seperti teater ini. Bahkan sekedar untuk bertemu langsung dalam kerangka latihan dan berdiskusi sulit terlaksana secara rutin. Ini menunjukkan satu keadaan baru yang memaksa pelakunya untuk lebih menimbang banyak hal dan kemungkinan untuk mempersiapkan atau bahkan menentukan konsep yang boleh dibilang yang segar, yang kekinian, yang juga dapat mempresentasikan secara berbeda dari sebelumnya. Beragam kemungkinan kiranya perlu diuji coba sebentuk usaha untuk bertahan sambil terus membaca perubahan dan menjawab pertanyaan eksistensial. Lahirnya banyak organisasi belakangan ini, organisasi teater, tontonan teater lewat aplikasi online dalam bentuk lomba monolog, pembacaan puisi, dramatic reading, diskusi online, dan kesempatan kerjasama, bahkan kerjasama senian antar negara via online merupakan beberapa usaha untuk menjaga ruang eksistensi dan aktualisasi kita. Dalam artian kita sebagai pelaku, sebagai pihak yang turut juga bertanggung jawab atas kelangsungan teater. Dan tantangan berikutnya bagaimana pelaku teater kemudian dengan karyanya tidak sekedar merespon keadaan untuk bertahan. Sejauh mana daya adaptasi pelaku teater, karya, dan penontonnya dapat mengatasi situasi dan kondisi tidak menentu di masa mendatang. Karena ini akan panjang ya kondisi kayak begini. Dan tahun ini penyelenggaraan FTJ bertolak dari semangat adaptasi. FTJ yang ke-48 ini demi mengatasi keadaan yang tidak menentu dan ruang gerak yang terbatas dalam proses penciptaan karya kolektif. FTJ 2021 ini tidak mungkin terselenggara seperti dulu, karena dibutuhkan saling pemahaman dari setiap stakeholder untuk membaca ke depannya. Uniknya di FTJ kan stakeholdernya ada 12 nih, hadirin sekalian. Jadi 12 pihak ini begitu, bahkan ditambah Kepulauan Seribu menjadi 13. Menjadi unik sesungguhnya sebagai satu forum atau sebagai satu perhelatan teater ya, yang diharapkan menjadi rumah besar. Untuk itu FTJ akan dititik beratkan sebagai ruang apresiasi pada proses setiap pelaku, grup, di masa pandemi ini, di mana penilaian Dewan Juri pun akan dititik beratkan pada sejauh mana konsep pertunjukan dapat terartikulasi dengan baik secara verbal maupun visual kehadapan publik di luar dari presentasi karya itu sendiri. Karena kita tahu, seperti yang tadi saya sudah singgung, bahwa bagaimana terbatasnya teman-teman pelaku hari ini, bahkan untuk latihan secara intensif, secara langsung itu susah. Jadi artinya yang kita tantang adalah sejauh mana mereka mampu mengartikulasikan konsep pertunjukannya gitu ke hadapan publik, dalam hal ini katakanlah juri, Dewan Juri. Dan juga bagaimana strategi yang dilakukan setiap kelompok untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi global saat ini. Bagaimana upaya para pelaku membaca ulang kebutuhan proses penciptaan karya yang konseptual
bagaimana masyarakat penonton melihat karya teater dalam media yang berbeda. Karena ini hibrid, jadi bagaimana kita juga menawarkan pada publik upaya untuk membiasakan diri mereka menonton pertunjukan, walaupun ini kita sebutnya dokumentasi pertunjukan gitu ya, yang diharapkan dapat membantu peluasan dari apa yang dibuat oleh pelaku teater. Karena minimnya penonton ya, terbatasnya penonton yang bisa dihadirkan. Maka menurut saya bila kemampuan adaptasi ini ya, satu organisme semacam pelaku yang dilakukan oleh pelaku teater ya, atau komunitas teater, dia punya kemampuan daya adaptasi yang tinggi, maka dipastikan dapat bertahan ini dalam semangat adaptasi. Sebaliknya akan lenyap dan punah bila kemampuan adaptasinya rendah. Di luar faktor seleksi alam, adaptasi bisa dilihat sebagai anugerah dan usaha bagi setiap makhluk hidup untuk dapat keluar dari beragam masalah dan tantangan. Nah, ini yang kita tawarkan dalam perhelatan kali ini. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dan dihadapi oleh teman-teman finalis tentunya dan seluruh pihak dapat turut serta membangun bersama, dan kiranya juga kita akan melihat ke depannya tentu akan lebih baik, dan kita akan bersama-sama memperbaiki ini untuk ke depannya sekali lagi lebih baik. Terima kasih. Saya mengucapkan pada seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Bambang Prihadi. Selanjutnya, mari kita saksikan kembali sambutan dari Bapak Danton Sihombing selaku Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Kepada Bapak Danton, kami persilakan. Ibu dan Bapak, saudari-saudara, serta seluruh rekan-rekan pelaku teater di Jakarta yang saya hormati, pandemi memaksa pelaku seni teater untuk bergerak dan beradaptasi dengan ketegangan-ketegangan baru antara presentasi dan produksi tatap muka dengan digital, semangat artistik dengan keterbatasan sarana dan prasarana, dan pola interaksi penonton reguler dengan penonton baru, maka tepat pilihan tajuk adaptasi untuk Festival Teater Jakarta atau FTJ 2021. Judul ini juga sebenarnya bisa menjadi refleksi perjalanan panjang FTJ dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu contoh, FTJ 2019 mencatat perubahan standar kota Jakarta yang pada hakikatnya juga membutuhkan adaptasi, mulai dari isu urusan transportasi hingga sampah. Catatan ini menjadi bagian dari pembacaan terhadap pencarian bentukan platform maupun ekosistem pertunjukan yang dibutuhkan oleh penonton masa kini. Tak sepenuhnya tentang kebutuhan kekinian, namun juga mendapatkan dialog dengan masa lalu untuk mengisi memori kolektif kota. FTJ memang selayaknya membaca kota Jakarta dalam spektrum aspirasi-aspirasi masa kini, masa lalu, dan juga masa depan. Ya. Ekosistem teater Jakarta yang sehat dapat mengibaratkan FTJ sebagai sebuah pot besar tempat tumbuh kembangnya seni teater di Jakarta. Namun apa yang ditumbuh kembangkan tetap perlu pupuk, air, dan sinar matahari yang bersumber dari seluruh elemen pemangku kepentingan teater di Jakarta. Peta jalan atau roadmap FTJ memang harus dimantapkan sembari terus merawat cita-cita awal dari penggagas FTJ, Wahyu Sihombing, pada 1973 melalui Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Ikhtiar festival ini adalah pembinaan kelompok-kelompok teater di Jakarta secara simultan dalam jangkauan aspek kuantitatif dan kualitatif. FTJ tentunya tidak melulu bicara mutu gagasan dan penciptaan, namun juga harus tetap kritis dalam wilayah tata kelola yang berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungannya.
Akhir kata, atas nama Dewan Kesenian Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan seluruh suku Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada asosiasi-asosiasi teater di Jakarta, ATAP, ya, Asosiasi Teater Jakarta Pusat, IKATAMUR, Ikatan Teater Jakarta Timur, Indraja, Ikatan Drama Jakarta Barat, ITERA, Ikatan Teater Jakarta Utara, dan Sintesa, Simpul Teater Jakarta Selatan, dan juga tentunya kepada seluruh grup-grup teater di Jakarta yang ikut berpartisipasi. Selamat berfestival. Terima kasih banyak Bapak Danton Sihombing. Agenda berikutnya adalah konferensi pers. Untuk rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Jalannya konferensi pers saya serahkan kepada Rere Marcelina selaku moderator. Kepada Rere, kami persilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih, Ezi. Saya akan memandu konferensi pers kita pada siang hari ini. Sudah hadir bersama kita teman-teman media, rekanan media partner dari Tempo.co, Alinea.id, Indonews, beberapa teman media dari Harian Nasional, Graha Budaya, Verbivora, Jawa Post, dan juga Netral News. Nah, kita langsung saja nih, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan juga perwakilan dari Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di fitur chat ataupun raise hand. Di sini juga sudah hadir bersama kita perwakilan dari Asosiasi Teater, ada Mas Ragil Biru dari Ikatan Teater Jakarta Timur, ada juga perwakilan dari grup teater yang tampil pada Festival Teater Jakarta 2021 dengan tema adaptasi, ada Pak Irfan Hakim dari Sun Community, mungkin untuk memancing pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan media, saya memancing dengan beberapa pertanyaan ya untuk asosiasi dan juga grup teater. Saya mulai pertanyaan untuk grup teater nih, kira-kira selama 2 tahun FTJ dari terakhir tahun 2019 sempat vakum kurang lebih 2 tahun, dan tahun ini baru diadakan dengan situasi yang benar-benar baru, dengan adaptasi yang memang benar-benar di luar mimpi kita tentang Festival Teater Jakarta yang meriah di tahun-tahun sebelumnya ya, dengan banyak penonton, lalu interaksi yang banyak di situ. Nah, itu kira-kira dari grup sendiri kendalanya selama ini ketika melakukan pertunjukan selama pandemi itu apa saja, dan juga terkait perubahan terkait adaptasi itu apa saja yang dirasakan kendala, lalu mungkin kiat-kiat apa yang dilakukan oleh grup teater sendiri. Pak Irfan mungkin bisa sharing ya, menjawab dari perwakilan grup teater. Oke, terima kasih Mbak Riri. Memang banyak banget adaptasi yang harus kita lakukan ya, terutama pada saat PPKM level 4, di mana kita juga nggak bisa latihan secara tatap muka. Kita latihan biasanya ngakalin juga via Zoom, lewat online, tapi memang nggak bisa, sulit banget gitu, untuk bisa merasakan emosi dalam dialog pada saat latihan, misalnya reading gitu. Tapi jadinya kita akan muter
cari cara lain lagi gitu. Gimana kalau misalnya pada saat menunggu PPKM level 4 ini berakhir, kita justru malah ngedalamin naskah ini itu riset ke dalam naskahnya yang kita dalamin gitu. Jadi akan lebih banyak diskusi, karena diskusi tidak perlu ada pertukaran emosi yang lebih dibanding dengan naskah di dalam emosi di dalam naskah. Memang awal-awalnya itu pasti canggung banget malah, dan pada saat kemarin kan sempat juga di tamu di PPSB ada banyak hal yang harus kita sesuaikan, seperti harus swab dulu, terus ada banyak hal protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Tapi memang itu adalah protokol standar yang harus kita laksanakan gitu, karena memang resikonya akan sangat berat kalau misalnya kita mengabaikan itu. Jadi itu sih yang aku rasakan selama pandemi, saat nggak bisa latihan tatap muka dan saat harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu kira-kira, Mbak. Ya, baik, Mas Irfan, terima kasih ya sudah berbagi menceritakan sedikit tentang pengalamannya, tantangannya selama pandemi terkait pertunjukan teater sendiri. Nah, berikut kita pengen tahu nih dari asosiasi, kira-kira kan asosiasi ini di bawahnya banyak grup-grup teater itu. Nah, kira-kira dari asosiasi sendiri bagaimana tuh menyiasati kondisi ini? Selama pandemi pertunjukannya, selama latihan misalnya, selama kan sebelum FTJ juga ada pertunjukan di wilayah. Nah, itu kira-kira bagaimana asosiasi sendiri menginisiasi hal tersebut, tantangan-tantangan yang ada. Mas Ragil mungkin bisa sharing pengalamannya. Apa ya? Yang pasti luar biasa. Ya, kita harus siap sebagai asosiasi, ya kita harus memfasilitasi, juga harus menjadi apa ya? Ya, kita harus menjadi penengah antara Sudin dan grup-grup gitu kan. Walaupun berat, ya apa ya, susah lah untuk diomongin itu susah, karena memang pengorbanannya sangat berat banget di wilayah. Itu aja, susah lah untuk diomonginnya lah. Mohon maaf. Mas Ragil, mohon maaf suaranya. Suara sama kameranya tolong dinyalain. Sehingga teman-teman media juga bisa lihat nih, oh ini nih ketua perwakilan asosiasi teater Jakarta Timur nih. Oh iya. Gantengnya, ganteng nih. Ya, bentar. Ya, buat saya festival tahun ini sangat apa ya, sangat berat, walaupun itu menjadi apa? Menjadi kewajiban kita untuk menjalankannya, karena ya, maaf. Saya nyari, ini nih apa sinyalnya putus-putus ini. Sinyalnya putus-putus. Oke, intinya FTJ tahun ini luar biasa. Sangat berat karena banyak grup-grup yang memang sulit untuk mendapatkan tempat latihan, dan memang ya sulit kalau untuk latihan itu harus Zoom. Jadi
kita asosiasi juga berusaha mencarikan tempat, mencoba memfasilitasi walaupun kita harus ya negosiasi ke kelurahan, ke kecamatan agar teman-teman bisa diberikan tempat latihan gitu kan. Setidaknya mereka bisa proses dengan nyaman gitu kan. Ya berharap juga ke depannya ya pandemi segera berakhir karena sangat capek, sangat lelah dengan proses yang saat ini. Mungkin itu aja lah, Mbak. Iya, terima kasih Mas Ragil. Kebetulan di sini ada juga perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan juga Suku Dinas Wilayah DKI Jakarta. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin di sini ada juga Pak Jack Sorga yang sebentar akan menjadi salah satu sebagai pertunjukan pembuka Festival Teater Jakarta. Barangkali ada pertanyaan sedikit nih untuk Pak Jack Sorga terkait pertunjukan, kan kebetulan ini Pak Jack Sorga ini nanti sebentar akan mementaskan itu wayang daun ya. Nah itu kira-kira melihat FTJ kembali setelah 2 tahun vakum ini masa pandemi dan juga sebagai pembuka FTJ dan juga sebagai alumni FTJ ya. Itu kira-kira bagaimana tantangan dan harapannya sih ke depan? Iya, dunia teater saat ini memang menghadapi ujian ya. Perlu kreativitas yang lebih dari para pelakunya untuk menjalankan ide-idenya, menjalankan kelangsungan grup itu sendiri. Karena itu mungkin memang harus dicari terobosan-terobosan baru untuk agar grup tersebut tetap hidup. Kalau saya pribadi yang saya lakukan adalah memang memperbanyak diskusi dan wayang daun ini sendiri yang nanti insya Allah akan ditampilkan adalah sebuah upaya untuk mensiasati keadaan juga gitu. Karena dengan wayang daun ini saya bisa bertindak lebih fleksibel. Memang ini sudah saya jalankan lama dari tahun 2012 wayang daun ini, tapi beberapa tahun terakhir sempat berhenti karena kerja ya, saya kerja di dunia TV gitu, di film. Terus begitu pandemi ini saya perdalam lagi dan alhamdulillah bisa lebih lancar karena banyak undangan-undangan itu memang lewat Zoom dari sekolah-sekolah, dari komunitas-komunitas yang lain gitu. Itu saya kira harapan saya, teman-teman terus saja mencari ini eksplorasi untuk mengatasi pandemi ini karena kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Sekian. Ya baik, terima kasih Pak Jack sudah memberikan kesan-pesannya. Nah, selanjutnya nih kita ternyata ada pertanyaan dari YouTube, dari teman-teman yang menonton kita secara live di YouTube Dewan Kesenian Jakarta. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, wah ini emang pertanyaan pengikut teater banget ini. Apakah FTJ akan terus diselenggarakan di tahun depan? Karena sesungguhnya kami sangat merindukan pertunjukan langsung di atas panggung. Nah ini mungkin yang bisa menjawab ini dari Komite Teater barangkali. Halo. Apakah akan diselenggarakan ke depannya? Iya, tahun depan apakah akan diselenggarakan karena mereka... Iya, saya kira kita masih harus optimis akan terselenggara dan juga
saya dan komite gitu loh sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Dinas Kebudayaan karena komitmennya justru sangat kuat di Festival Teater Jakarta untuk terselenggaranya Festival Teater Jakarta ini. Jangankan tahun depan, tahun ini saja Dinas termasuk stakeholder kita yang benar-benar mempertahankan untuk tidak terjadinya refocusing ya, anggaran akibat pandemi. Jadi tentunya untuk tahun ini sangat bersyukur kita semuanya. Nah tahun depan tentunya ya kita berharap semua dan tentunya juga ini jadi komitmen semua stakeholder untuk bagaimana ini tetap ada dan bukan sekedar ada tapi juga akan banyak perbaikan secara konseptual dari konsep penyelenggaraannya yang memungkinkan semua jalur atau lintas usia gitu jalur di luar lomba juga akan terakomodir lah di rumah besar Festival Teater Jakarta ini. Jadi harapannya justru lebih besar ke depannya atas penyelenggaraan dari FTJ ini. Saya kira itu, Ray. Sekaligus nih, Mas Bambang ada pertanyaan lagi nih untuk Komite Teater terkait dengan tema adaptasi. Nah, apakah ada pertimbangan khusus terkait pertunjukan teater? Saya kira untuk soal karya penciptaannya kita tidak membayangkan gitu loh kan teman-teman bersegera untuk menentukan pembaruan dalam konsep pertunjukan. Artinya tidak kemudian dituntut karena situasi saat ini gitu loh. Karenanya adaptasi lebih kita sematkan pada konteks penyelenggaraannya sebenarnya, pada bagaimana dia dikemas yang juga menggunakan perangkat digital, perangkat online itu seperti yang kita gunakan hari ini untuk sebetulnya tetap dia dapat mempermudah, dapat meluaskan ke publik gitu keberadaan dari FTJ ini. Nah, adapun proses penciptaannya itu masih kita melihat pada masa transisi ya seperti ini ya. Karena ya pada dasarnya kan seni pertunjukan teater adalah seni yang kolektif yang langsung dihadiri penonton atau langsung bersentuhan dengan penonton. Ketika dia sudah tidak lagi bersentuhan langsung dengan penonton, berapapun itu adanya, maka dia itu sudah berubah nama sebetulnya. Maka menurut saya ini sebagai satu bahan ini aja bagi kita, bahkan pembacaan bagaimana kenyataan dari basis seni pertunjukan itu prinsip dari seni pertunjukan yang mengharuskan ada penonton dengan pembatasan yang terjadi sampai detik ini. Tapi bagi saya minimal ya saya masih memandang bahwa seni pertunjukan seperti yang tadi saya sudah katakan itu, dan tentunya kita tidak terburu-buru untuk membayangkan satu media baru yang kemudian itu menyatakan sebagai teater gitu loh, sebagai teater yang selama ini kita geluti. Artinya perlu hal-hal yang lain, perlu ilmu-ilmu lain yang perlu kita kuasai, perlu kita pelajari tentunya gitu kan. Di luar dari soal sekali lagi yang tadi saya bilang, keharusan kita berpindah ruang gitu lah, atau mengganti konsep kita membayangkan penonton tidak langsung. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang. Jadi kita langsung saja kita akhiri konferensi pers kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Festival Teater Jakarta tahun 2021 dengan tema adaptasi oleh Bapak Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini kami ucapkan selamat
atas terselenggaranya Festival Teater Jakarta 2021. Kegiatan ini merupakan wadah bagi pribadi dan komunitas teater untuk mengekspresikan karya seni yang memberikan tontonan sekaligus tuntunan. Kami di Pemprov DKI Jakarta mendukung event ini. Harapannya bisa menjadi pemantik tumbuh berkembangnya bibit-bibit teater yang nantinya mengharumkan nama Indonesia, khususnya Jakarta. Sekali lagi selamat, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Teater Jakarta 2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, salam hangat dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-15 pertunjukan tersebut dapat disaksikan di kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta secara daring, dan setiap harinya akan ada 3 pertunjukan. Berikutnya kita akan menyaksikan pertunjukan pembuka Sunan Kalijaga oleh grup Wayang Daun Zaksorga. Wayang daun adalah sebuah pertunjukan wayang yang terbuat dari daun. Kali ini membawakan lakon Sunan Kalijaga digarap dengan pendekatan teater rakyat yang menggabungkan antara cerita, musik, nyanyian, dan permainan sang dalang. Sunan Kalijaga. Suatu masa di Kadipaten Tuban, Jawa Timur, terjadi kemarau yang panjang. Pepohonan mengering, binatang-binatang ternak mati bergelimpangan di jalan. Orang-orang kelaparan dan berbagai penyakit merajalela. Melihat keadaan itu, Raden Syahid, anak Adipati Wilaktika pun iba. Dia ingin menolong penderitaan rakyat. Diam-diam, ia mencuri lumbung makanan Kadipaten dan membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Akhirnya, ia diusir oleh ayahnya agar bertobat. Namun kelakuan Raden Syahid semakin menjadi. Dengan bergelar Brandaloka Jaya, Raden Syahid mengumpulkan para penjahat dan merampok orang-orang kaya untuk membagikan hasilnya pada rakyat kecil. Tak ada yang bisa melawan Brandaloka Jaya hingga langkah kejahatannya terhenti ketika ia berhadapan dengan Sunan Bonang. Inilah pertunjukan Sunan Kalijaga dari grup Wayang Daun Zaksorga. Selamat menyaksikan. Gondang gandeng langit kelap kelip, gunjingin jagat. Umi gonjang ganjing langit kelap kelip, Umi terus bergetar. Matahari memancarkan sinarnya begitu panas, seperti mengamuk, sehingga hutan belukar pun kering kerontang, sawah-sawah mengering, pohon-pohon mati, sapi mati bergeletakan di jalan-jalan. Aduh, betapa lapar
ini kita jalan-jalan. Kemana sih, Truk? Ada acara apa ini, Truk? Tahu nih, Gong. Ini Pak Dalang nih. Belum apa-apa udah bumi gonjang ganjing langsung. Kita tidak dikasih tahu ini acara apa, Gong. Iya, Truk ya. Coba, Pak Dalang. Ini acara apa, Pak? Kok Pak Dalang langsung bumi gonjang ganjing, tidak memperkenalkan kami semua, tidak melihat ini acara apa, tidak diperkenalkan, tidak diberitahukan pada kami semua. Oh, Petro sayang, Bagong, yang lucu. Maaf Gong, maaf tadi Pak Dalang keburu emosi, terbawa suasana. Habis lagu selawatnya tadi, lagu Tombuatinya tadi merdu sekali, sehingga lupa memperkenalkan diri. Ini adalah acara Festival Teater Jakarta. Festival Teater Jakarta ini sudah berjalan lama sekali. Ini tempatnya anak-anak muda di Jakarta berkiprah. Nah, sekarang kita ini berkesempatan untuk memeriahkan, membuka Festival Teater Jakarta tahun 2021. Gitu ya Pak Dalang. Wah, asik banget. Kalau aku tinggal di Jakarta, tentunya aku ikut. Kalau gitu aku mau ikut jalan-jalan, mau nonton. Mau nggak, Truk? Mau, aku mau nonton Festival Teater Jakarta. Ya, kalau gitu lanjutkan Pak Dalang ceritanya, lanjutkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kelaparan itu telah menelan banyak korban jiwa. Selain orang-orang yang sakit, terkena disentri, usung lapar, dan juga puluhan orang yang meninggal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak, jangan pergi, Bapak. Jangan tinggalkan kami, Bapak. Iring-iringan jenazah di pinggir desa itu terus mengalir dari satu keranda ke keranda berikutnya, terus mengalir. Orang-orang menangis tidak henti-hentinya. Seorang anak muda menyaksikan itu semua dengan sangat sedih. Oh, zaman apa ini? Kematian terjadi terus-menerus dan tidak ada yang bisa menghentikan. Oh, zaman apa ini? Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Raden. Pak Kiai, mau kemana Pak Kiai? Raden, kami mau mengumpulkan tetangga kami. Dia mati semalam. Semalam ada 3 orang yang mati, Raden. Oh, betapa sedihnya. Aku turut bersedih. Iya, Raden. Ini adalah kematian yang ke-57 di desa kami. Lama-lama desa kami bisa habis semua yang mati. Kemarin lusa anaknya yang mati. Terus seminggu yang lalu istrinya yang mati. Terus 3 hari yang lalu anak keduanya yang mati. Dan hari ini ayahnya yang mati. Tolonglah Raden, cari jalan keluar. Bagaimana supaya kami semua tidak mati kelaparan. Oh iya, iya Pak Yai, insya Allah nanti aku cari jalan keluar. Ya silakan lanjutkan. Kelaparan itu begitu mencekam. Kelaparan itu adalah hantu bagi orang kecil. Maling terjadi di mana-mana. Orang-orang pada bertanya-tanya, ini tidak bisa dibiarkan. Maling itu harus ditangkap.
Kalau kita tidak bisa menangkap maling itu, maka kita akan dipecat, kita akan dianggap makan gaji buta. Ayo, kita harus buru maling itu. Ayo, aku siap memburunya. Ayo. Mereka pun berbaris. Mereka menghadang maling itu dan ingin menangkapnya. Di setiap ujung-ujung jalan, mereka memburu maling itu. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Kemana maling itu? Aduh, aku masih di sini, masih kelaparan. Aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, ini ada makanan dibagi-bagi ya. Oh ya, terima kasih Raden, terima kasih Raden. Raden siapa Raden? Raden ini siapa? Bapak Ibu tidak perlu tahu siapa saya ya. Bagi makanan ini, nih terima nih, terima. Bagi-bagi ya makanannya, diterima. Nih ya, yang lain juga bagi-bagi ya makanannya. Jangan sampai berebut. Terima kasih Raden, terima kasih. Bagi-bagi makanannya ya. Terima ya. Yo, terima. Sini kamu sini, bagi-bagi makanannya. Ya, bagi-bagi ya. Ya, ini bagi-bagi semuanya, bagi-bagi. Yo. Bagi-bagi makanan itu ya. Jangan sampai berebut. Ya, rakyat kecil. Rakyat kecil tidak boleh lapar ya. Rakyat kecil tidak boleh lapar. Meskipun sekarang terjadi kemarau yang panjang, pagebluk melanda tanah Jawa, rakyat kecil harus diutamakan, tidak boleh kelaparan. Begini komandan. Ya, komandan. Kalau kita menangkap maling itu di saat dia mencuri, tentu kita akan kesulitan. Terus kapan akan kita tangkap? Maling itu sebaiknya kita tangkap di saat dia mau membagikan makanannya, hasil rampokannya pada penduduk. Di saat dia ingin membagikan makanannya ke penduduk, kita sergap dia. Wih, bagus juga ide kamu. Aku gitu loh. Pasti bagus. Di saat maling itu sedang membagi-bagikan makanan, tiba-tiba, woi, majlah, ketangkap kamu, hai maling, ketangkap kamu. Mau kemana kamu? Maling itu pun ketangkap. Ini pencurinya. Ya Tuan Adipati, ini pencurinya. Hai maling, kenapa kamu mengobrak-abrik kota Tuban yang aku pimpin? Apa yang kamu inginkan? Kasihanilah rakyat miskin. Weh. Sok jadi pahlawan kamu ya. Aku seperti mengenal suaranya. Ayo, kita buka siapa dia. Ya buka, blas. Aduh. Gotril. Aduh. Apa ini yang terjadi? Aduh. Ya Gusti, ya Allah. Kenapa terjadi seperti ini? Ya Allah. Kenapa yang jadi pencuri ternyata anakku sendiri? Aduh. Raden Said. Apa yang kau inginkan, nak? Kenapa kau jadi pencuri seperti ini? Apa yang kau inginkan, nak?
Aduh. Aduh, Nger. Suamiku, aduh. Bagaimana ini suamiku? Kakanda Raden Prabu Wilatikta. Kenapa anak kita jadi pencuri? Oh, aku juga tidak ngerti. Aku tidak ngerti. Padahal dia sudah kita didik secara baik-baik. Dia sudah kita ajari untuk mengaji, kita ajari untuk berbuat baik. Tapi kenapa dia menjadi pencuri? Kenapa? Apa yang kau inginkan, nak? Apa coba? Aku menginginkan keadilan. Kenapa keadilan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin agar ayahanda memikirkan nasib rakyat kecil. Kenapa rakyat kecil yang sudah menderita di kemarau yang panjang ini justru tetap ditarik dengan pajak yang tinggi? Itu sungguh-sungguh membuat rakyat menderita. Sungguh itu tidak adil. Ayah harus berbuat adil. Aku tidak peduli ayah. Ayah harus membela rakyat kecil daripada membela penguasa-penguasa yang ada di atas ayah. Aku tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka aku tetap akan menjadi pencuri. Kalau kau tetap akan menjadi pencuri, lebih baik kau pergi dari sini. Kau tinggalkan tempat ini. Kau jangan lagi kembali ke Kadipaten Tuban ini sebelum kau bertobat. Umi gonjang ganjing langit kelap-kelip. Lir gunjing jagat. Oh, suamiku, kenapa kau usir anakku? Kenapa kau usir anak kita? Kenapa, suamiku? Kenapa kau usir dia? Biarkan istriku Raden Said pergi mengembara biar dia mencari jati dirinya. Dia adalah orang yang baik, orang yang kuat. Insya Allah nanti dia akan menemukan jalan hidupnya. Daripada dia ada di Kadipaten Tuban, ngotor-ngotorin Kadipaten Tuban dan menjadi pencuri, lebih baik dia ayah dan pergi dari sini. Astagfirullah mina khataya. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah mina khataya. Ibundaku, aku pergi. Aku akan mencari jalan hidupku. Aku akan pergi mengembara entah kemana. Khotoya. Maka Raden Said pun pergi meninggalkan Kadipaten Tuban. Dia tinggalkan fasilitas dan kenikmatan yang sudah diberikan oleh ayahandanya untuk pergi mengembara. Dia tidak tahu kemana harus melangkahkan kakinya. Dia keluar masuk kampung, melewati kampung, keluar kampung, terus berjalan sampai akhirnya sampailah dia di sebuah hutan belantara. Hutan yang jauh utara, jauh selatan, jauh timur dan barat. Untuk merenungkan dirinya. Bintang di langit kelap-kelip. Rembulan datang dengan malu-malu. Raden Said termenung sendirian. Kami ini adalah orang yang profesional dalam hal curi-mencuri, dalam hal merampok. Aku siap untuk masuk rumah orang tanpa ketangkap.
Aku bisa naik kuda dengan cepat. Aku bisa loncat, bisa naik pohon, bisa bertempur, bisa perang, bisa bergulat. Aku juga begitu, Raden Syahid. Terus, apa mau? Pimpin kami untuk menjadi pencuri. Enggak, aku nggak mau. Ayolah. Semuanya sudah terlanjur. Semuanya nasi sudah menjadi bubur. Angin semilir sudah jadi badai. Raden Syahid tidak bisa mundur begitu saja. Ayo pimpin kami untuk merampok orang-orang kaya dan menolong rakyat kecil. Karena rakyat kecil masih kelaparan. Akhirnya Raden Syahid pun bermarkas di hutan Jatiwangi. Setiap ada orang yang lewat, dia cegat dan dia minta hartanya. Kalau ada orang-orang kaya yang lewat, dia cegat lagi, dia minta hartanya. Mulai saat itu Raden Syahid sangat terkenal dengan gelarnya sebagai Berandal Lokajaya. Oh, Berandal Lokajaya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sekarang serahkan. Serahkan itu tongkatmu. Loh, jangan dibiarkan, Tok. Itu Sunan nggak boleh menghadapi cecongok-cecongok seperti itu. Ya, aku yang akan maju. Sunan, sebaiknya Sunan mundur. Sunan berzikir dulu di sana. Biar aku yang menghadapi. Sama Pakong. Benar kamu berani. Benar Sunan. Sunan mundur dulu di sana. Zikir-zikir dulu. Biar aku dan Pakong yang menghadapi. Ya, Sunan. Biar kami yang menghadapi mereka. Mereka itu kecil, Sunan. Benar ya? Iya. Akhirnya Sunan Bonang pun mundur ke belakang. Wah. Ayo, Truk. Maju, Truk. Maju, Deng. Gong, maju. Iya, maju. Hadapi itu. Tapi tampaknya serem, Gong. Serem bagaimana sih? Truk, kan kamu sudah janji mau menghadapi mereka. Dan Sunan pun sudah mengizinkan, dia sudah mundur. Masa kamu nggak berani maju? Aku gemeter nih, Gong. Gemeter bagaimana? Sebentar, Gong, sebentar. Aku minum dulu, Gong, yang minum dulu. Minum gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Seger ya, Gong. Ngombe sik, Gong. Minum sik. Nah, sekarang kamu udah minum. Ayo maju. Gong. Itu anak-anak muda, Gong. Kita ini kan udah tua, Gong. Loh, giginya, Gong. Serem, Gong. Aduh, Truk. Aduh, susah banget ngadepin kamu, Truk. Orang hidup itu apa yang dicari sih, Truk? Apa yang dicari? Biarpun kamu kaya raya, biarpun hartanya setumpuk, gedungnya magelung-magelung, apa yang akan dicari, Truk? Biarpun kamu hartanya itu setengah Pulau Jawa, apa yang kamu cari? Ya, semua orang pasti mati, Gong. Nah, itu tahu kamu semua orang pasti mati. Tapi kenapa kamu sekarang takut? Aku cuma gemeter, Gong. Aku lihat giginya itu loh, Gong. Nggak tahan. Kalau aku digigit sama dia, ini. Aku bisa rabies, Gong. Aduh. Truk. Truk, kakangku. Ayo maju, Truk. Kericikan sudah menjadi gerojokan. Angin semilir sudah berubah menjadi badai. Kita sudah tidak bisa mundur lagi, Truk. Tapi dia orang-orang muda, Gong. Ya, justru anak-anak muda seperti ini yang harus kau nasihatin, Truk. Kau harus nasihatin, kalau dia tidak mau kau nasihatin, kamu keprok saja, Truk.
Aduh, Neng. Aduh, Gong. Ayo, Truk, maju, Truk. Anak muda seperti ini yang maunya enak sendiri menjadi perampok, ini yang akan merusak negara kita, Truk. Kalau dia tidak kita basmi, Truk, kalau dia tidak kita luruskan, kalau dia tidak kita ajari, maka negeri ini akan rusak, Truk. Ayo maju, Truk, maju. Maju, Truk, baca bismillah, Truk. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Berdoa, Truk. Berdoa apa, Gong? Aku lupa. Berdoa, baca ayat kursi. Maju. Bahwa Allah itu kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi seisinya. Aku lupa, Gong. Ya sudah, kalau kamu lupa. Aku yang berdoa, kamu yang maju ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau berdoa. Kamu siap-siap maju ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri. Kok doa itu stop. Itu kan doa untuk orang mati. Menghadapi azab kubur, apa kamu mengharap aku mati begitu, Gong? Jangan dong, Gong. Enggak, Truk. Kita berdoa itu untuk dunia dan akhirat. Kamu dengarkan saja. Sudah, kalau begitu. Aku berdoa yang lebih praktis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maju, Truk. Maju. Pedangku nih. Berani kamu? Ya, Truk. Berani kamu ngelawan pedangku ini, Truk? Maka pertempuran pun terjadi antara Petruk dan Pokrol bambu beserta kompor meleduk. Pertempuran dengan sangat dahsyat. Petruk melawan mereka. Wih. Ayo. Wah. Musik, kenapa? Giring. Aduh. Jadi kamu masih maksa mau merampas tongkatku ini? Sementara anak buahmu saja sudah dikalahkan oleh santri-santriku. Ya, aku masih maksa tongkatmu itu. Apa kamu tidak ingin yang lebih berharga lagi? Memang ada yang kamu bawa yang lebih berharga. Ada. Mana, Sunan? Mana? Ini, Bagong ini. Oh, Bagong. Jangan, Sunan. Aku tidak mau diserahkan ke mereka, Sunan. Jangan. Bawa Bagong ini. Nih, hartaku yang lebih berharga. Enggak, aku enggak mau. Orang seperti Bagong itu mulutnya saja doer lebar gitu, pasti makannya banyak. Jangan, Sunan, jangan. Aku mau tongkatmu ini saja. Ya sudah, kalau kamu maksa tongkat ini. Karena kamu ingin emasnya kan? Iya, Sunan. Kamu lihat itu di belakang kamu. Itu ada emas yang lebih berharga. Wih. Macam tiba-tiba pohon lontar itu berbuah emas, semua emas, semua buahnya berubah jadi emas. Wih, Makar Beranda Lokajaya terpukul. Ini emas betulankah? Iya, itu emas betulan. Kau ambil sekenyang kamu. Kamu mau bagikan sama penduduk, silakan. Kamu buat sendiri, silakan. Itu ambil emas itu. Hai, kompor meleduk. Iya. Iya, Beranda Lokajaya. Kamu lihat, apakah itu emas betulan? Oh, iya. Ini emas betulan, Raden. Emas betulan. Wah. Ini kita bakal kaya raya. Oh, aku langsung sembuh. Ini kita bakal kaya raya nih. Oh. Kalau itu memang emas betulan, berarti siapa itu kakek tadi? Kakek tadi itu siapa? Berarti dia orang yang sangat sakti mandraguna. Berarti dia bukan orang main-main.
Aku harus mencari dia. Aku mau jadi muridnya. Sunan, saya minta maaf Sunan. Saya minta maaf atas kerancangan saya berusaha untuk merampok Sunan. Saya minta maaf. Tidak ada yang salah buat kamu. Apa kamu kurang banyak emasnya? Emas yang sudah segitu banyaknya, sebanyak pohon lontar yang ada tadi. Apa kamu kurang banyak? Bukan Sunan. Bukan kurang banyak Sunan. Saya ingin menjadi yang lain Sunan. Saya ingin yang lain. Apa yang kau inginkan yang lain itu? Saya ingin menjadi muridnya Sunan. Saya ingin belajar pada Sunan. Ingin belajar apa? Kamu ingin belajar supaya bisa merubah batu menjadi emas, tanah menjadi emas. Bukan Sunan. Saya ingin tahu sejatinya hidup itu apa. Hidup itu untuk apa? Dan mau kemana? Dan sesungguhnya manusia itu Sunan, setelah mati ini akan menjadi apa? Saya menyesal Sunan. Hidup saya gelisah. Saya tidak punya tujuan Sunan. Saya ingin bertobat. Saya ingin mengenal diri saya sendiri. Saya ingin mengenal Tuhan Sunan. Saya ingin menjadi murid Sunan. Ya Sunan, tolonglah saya Sunan. Jangan biarkan saya gelisah seperti ini. Sunan, tolong saya Sunan. Benar kamu ingin bertobat. Iya Sunan, saya ingin menjadi murid Sunan. Kalau kamu memang pengen menjadi muridku, kamu harus bersuci. Kamu harus membersihkan diri dari segala prasangka buruk. Maka pada saat itu Brandaloka Jaya pun menjadi murid dari Sunan Bonang. Bahkan dia menjadi murid yang utama. Dia ikut berdakwah keliling Jawa Timur, sampai Jawa Tengah, sampai ke Banten, sampai ke Laut Selatan, sampai ke Cirebon, sampai ke Malaysia, sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi. Sunan Bonang berkeliling kemana-mana. Sampai akhirnya dia terkenal dengan sebutan sebagai Sunan Kalijaga. Padange kaya dina rembulane sing awe-awe
Ya, demikianlah pertunjukan wayang daun. Kami grup wayang daun berterima kasih banyak kepada Dewan Kesenian Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI, dan Panitia Festival Teater Jakarta, dan juga Yayasan Cipta. Kami berterima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk memeriahkan Festival Teater Jakarta yang ke-48 di tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.